Kenangan terakhir bersama Poppy Mercury yang akan diceritakan oleh keluarga Poppy Mercury, rekan-rekan artis, dan para sahabat. Dan inilah kisah dari mereka selengkapnya. Walau sedang sakit, semangat kerjanya tetap tinggi. Meski tak lagi ambisius dan menggebu-gebu, Poppy toh tak pernah meninggalkan dunia tarik suara yang ditekuninya sejak lama. Bahkan seminggu sebelum ajal menjemput, Poppy masih show di Padang. Mia Eldabo sendiri merasa takjub menyaksikan Poppy yang masih kuat manggung. 3 minggu lalu, keduanya manggung bersama di Kopassus Bandung. Saya lihat Poppy sudah sangat pucat. Saya bingung, Poppy kan gemuk, tapi kok pucat ya? Kalau saya tanya kenapa, dia selalu bilang capek. Kenang Mia Eldabo dengan suara sedih. Hubungan keduanya memang cukup dekat. Beberapa saat sebelum show, Poppy sempat menelpon Mia. "Mia, Poppy pengen ngobrol, kita tukar pikiran yuk," kata Poppy waktu itu. Mia mengiyakan ajakan Poppy, namun mereka berdua belum sempat melaksanakan janji. Pernah saya telepon malam-malam sewaktu Persib menang, tapi Poppy sedang istirahat. Paginya saya telepon lagi, tapi Poppy belum bisa bangun, tambah Mia. Dari ibunya yang ditelepon oleh Teti Kadi, Mia tahu meninggalnya Poppy Mercury. Padahal dia bilang mau berobat ke Singapura dengan produsernya. Tahu-tahu dia koma semalaman dan meninggal dunia. Terakhir kali show kemarin, Poppy menawarkan saya untuk memakai blazer dia, karena baju-baju saya kan kebanyakan bukan baju yang rapi. Tapi saya bilang terlalu kecil untuk saya, kata Mia lagi. Soal pesan terakhir Poppy Mercury, Mia tidak ingat pasti. Yang jelas, Poppy sempat berpesan padanya untuk hati-hati di Malaysia. Sosok Poppy Mercury dan kenangan indah Henry Hendarto, seorang model video klip Hati Siapa Tak Luka. Menurutnya, waktu syuting klip itu Poppy kelihatan capek sekali. Matanya terlihat celong, pipinya nggak segar. Poppy juga sempat cerita kalau dirinya sedang sakit. Tadinya Poppy pikir sakit hepatitis, taunya bukan. Dikira sakit kuning, juga bukan. Liver, juga bukan. Poppy sendiri nggak pasti sakitnya apa. Tapi saya salut, dalam kondisi sakit, Poppy masih punya semangat tinggi dalam menyelesaikan klipnya. Saya melihat Poppy sebagai seorang penyanyi yang mempunyai reputasi baik. Orangnya ceria dan senang bercanda. Tapi sayang, kesehatannya kurang mendukung. Selanjutnya cerita dan kenangan dari Ozzy Sahputra tentang sosok almarhumah Poppy Mercury saat menjadi penata rias untuk pembuatan video klip Hati Siapa Tak Luka di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di lagu ini, saya berkesempatan untuk merias almarhumah Poppy Mercury. Semula dia agak kikuk ketika tahu yang merias adalah saya. Almarhumah Poppy merasa nggak enak hati, karena saya juga kala itu sedang tenar-tenarnya. Tetapi saya profesional saja. Kapan harus jadi artis, kapan harus jadi penata rias, yang harus mengkontrol wajah dan rambutnya, juga menjaga keringat di wajahnya yang terkena sinar lampu yang panas. Akhirnya kita pun fun di lapangan. Pernah juga saya satu panggung di acara malam tahun baru di Ancol pada tahun 1995. Saya hanya sekali merias wajah almarhumah Poppy. Kebetulan dulu saya pernah satu label di HP Record. Almarhumah Poppy itu orangnya bersahaja sekali, selalu tersenyum rada pemalu, dan sangat menghargai orang yang lebih tua darinya. Kebetulan umur saya jauh lebih tua dari almarhumah Poppy, tapi kalau sudah di panggung, semua orang terkesima mendengar suaranya, sama seperti suaranya saat direkaman. Begitu pula saat Poppy menjalani pemotretan untuk sebuah majalah bintang Indonesia. Poppy begitu merasa lelah karena diserang penyakit sejak tahun 1993. Namun saat pemotretan,
Poppy yang tenang dan tak banyak bicara itu tidak kehilangan cahaya. Tidak banyak yang terucap dari bibirnya saat diminta bergaya oleh fotografer BI atau Bintang Indonesia. Poppy cuma sekali berkomentar kala kaos yang harus dikenakannya terasa sempit. "Aduh, seksi banget deh," bisiknya pada Ibu Mia. Namun protes ini tak disampaikannya. Selebihnya Poppy menerima permintaan untuk berpose. Sewaktu dipuji wajahnya mirip Drew Barrymore oleh Bintang Indonesia, Poppy lagi-lagi cuma tersenyum. Kaos putih yang menurut Poppy terlalu sempit itu akhirnya dibawa pulang sebagai kenang-kenangan dari BI. Sakit demi sakit yang diderita membuat Poppy sempat melontarkan kalimat pesimis. Poppy mau meninggal, yang diucapkannya pada Ibu Empon, Tante Poppy, 5 hari sebelum kepergiannya. Poppy tidak boleh ngomong begitu. Demikian Poppy diingatkan oleh tantenya. Barulah Poppy meralat ucapan pesimisnya itu. "Enggak, Poppy bakal sembuh kok," katanya. Menurut Dewi, kakak kandung Poppy menceritakan kejanggalan adiknya sebelum berpulang, sekaligus menjadi kenang-kenangan terakhirnya bersama sang adik tercinta. Belakangan ini Poppy mau selalu dituruti. Terakhir dia membelikan perlengkapan salon dengan syarat Poppy yang pertama kali dikeramasi sampai bersih. Ternyata benar-benar saya memandikan dia sebersih-bersihnya. Beberapa waktu lalu Poppy pernah mengemukakan keinginannya punya pacar. Lontaran itu mungkin saja dalam kapasitas bercanda. Pada bulan Mei 1993, Poppy pernah memberi ancang-ancang akan berhenti menyanyi kalau sudah menikah dan punya anak. Entah alasan apa yang melatar belakangi rencana itu. Bisa jadi Poppy sadar sulitnya membagi kesibukan sebagai penyanyi dan ibu rumah tangga. Keinginan itu pun menjadi kenangan yang akan selalu diingat keluarga, penggemar, dan orang-orang yang pernah mengenal Poppy, baik secara pribadi maupun hanya lewat suara. Betapa Poppy telah mengukir sebuah prestasi dalam belantika musik Indonesia. Selamat jalan Poppy Mercury, kenangan tentangmu akan selalu kami kenang. Al-Fatihah selalu untuk almarhumah Poppy Mercury. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.